Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini insyaallah kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri atas nama Siti Hajrah, rekan saya atas nama Firdatila dan Elvira Damayanti, insyaallah akan memaparkan materi tentang berbasis marketing LOFE atau Local Wisdom, Omniconnectivity, Virtue, dan Ecological Harmony. Langsung saja, filosofi LOFE merupakan akronim dari Local Wisdom, Omniconnectivity, Virtue, dan Ecological Harmony. 4 poin tersebut sebenarnya saling berhubungan erat. Pemisahan dilakukan hanya untuk memudahkan pembahasan saja. Dan yang pertama adalah Local Wisdom. Local Wisdom atau kearifan lokal berarti kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan menggunakan pengetahuan, pendalaman, pemahaman yang mendalam, dan akal sehat yang bersumber pada nilai-nilai setempat. Pembahasan yang kedua yakni Omniconnectivity atau kesalingterkaitan universal, berarti bahwa segala sesuatu di semesta, makhluk hidup, cuaca, dan fenomena adalah saling terhubung. Kesadaran akan kesalingterkaitan ini akan membuat kita semakin bijaksana dan memiliki cara dan berpikir holistik sebelum mengambil keputusan bisnis apapun. Dan pembahasan ketiga yakni virtue atau kebaikan, berarti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan perlu berbasis pada welas asih, kepedulian, dan solidaritas universal. Dan pembahasan yang terakhir adalah ecological harmony atau keselarasan lingkungan, berarti semesta selalu bekerja berdasarkan dinamika pembentukan keseimbangan. Segala sesuatu yang terjadi akan dikoreksi oleh alam untuk mengembalikan keseimbangan universal. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. B. Strategi marketing kewirausahaan berbasis LOVE. Sejalan dengan perkembangan marketing yang menuju filosofi holistik serta marketing pada planet Omni, the new yin yang of business, yang mana semua perkembangan tersebut mengarah pada keselarasan dalam aktivitas para pelaku bisnis, konsumen, dan lingkungan. Untuk itu, strategi marketing dalam kewirausahaan berbasis LOVE ini akan berfokus pada marketing yang mampu menciptakan keselarasan, manfaat, hubungan baik, kebahagiaan, serta kebaikan bagi para pelaku bisnis, pelanggan, dan lingkungan. Yang pertama, Business Review 4C. Untuk memulai suatu bisnis yang berkelanjutan, penting dilakukan analisis terhadap Business Review 4C. Yang pertama, change, mengubah dalam hal ini terkait dengan seluruh perubahan yang terjadi dalam lingkungan marketing, baik itu lingkungan teknologi, ekonomi, sosial, budaya, market, peraturan pemerintah, maupun politik. Yang kedua yaitu customer. Dalam memulai suatu bisnis, sejak awal harus ditentukan siapa yang akan menjadi target pelanggan, atau apakah pelanggan sebagai pengguna akhir atau sebagai pelaku bisnis. Yang ketiga, competitor. Keberadaan pesaing dalam bisnis sangat penting dipetakan agar membantu pelaku bisnis mengidentifikasi para pesaing terkuat maupun pesaing potensial berdasarkan keunggulan dan kekurangan yang dimiliki. Yang keempat yaitu company. Seluruh gambaran yang meliputi badan usaha yang dibentuk, visi serta misi yang ditetapkan. Contohnya business review yang pertama Gojek. Yang kedua yaitu segmenting, targeting, dan positioning analysis. Segmenting adalah suatu proses membagi pasar ke dalam kelompok pelanggan tertentu yang memiliki perilaku yang sama atau memiliki kebutuhan yang relatif sama. Targeting adalah suatu kegiatan mengevaluasi dan membandingkan kelompok atau segmen yang sudah teridentifikasi untuk kemudian dipilih salah satu atau beberapa yang memiliki potensi tertinggi. Positioning adalah strategi menanamkan citra produk dan badan usaha di benak konsumen agar dapat dipersepsikan memiliki keunggulan yang berbeda. Yang ketiga, feasibility study, untuk memproyeksikan keberhasilan dan risiko aktivitas marketing yang akan dijalankan. Penting dilakukan perhitungan terhadap potensi pasar, tingkat pertumbuhan pasar, dan pangsa pasar. Untuk itu diperlukan adanya data terkait target pasar, pertumbuhan target pasar, proyeksi penjualan, dan pesaing. Yang keempat, analisis TOWS. Matriks TOWS digunakan untuk meningkatkan strategi secara sistematis dengan mempertimbangkan hubungan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Konsekuensi dari faktor internal dan eksternal dapat digantikan di dalam sebuah matriks yang disebut matriks TOWS. Matriks TOWS dapat digunakan untuk menghasilkan perusahaan serta strategi pemasaran pada bisnis. Land and Hunger 2012, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini mengarah pada market oriented, menggunakan perspektif dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar. Dengan adanya analisis TOWS ini diharapkan dapat membantu pelaku bisnis untuk mengidentifikasi besarnya risiko, peluang, dan kekuatan pada bisnis serta memetakan posisi strategi bisnis melalui TOWS matrix. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mix strategi dan budget. Perumusan strategi bauran marketing beserta anggaran baik meliputi 4 bagian, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi.
untuk bisnis jasa yang selaras dengan segmentasi, penargetan, serta penentuan harga harus dilakukan secara terintegrasi dengan mengutamakan jaringan nilai seperti lingkungan, pelanggan, pemasok, dan pengusaha. Yang selanjutnya digital. Digital itu sendiri merupakan metode marketing yang tujuannya untuk mempromosikan brand melalui berbagai jenis digital seperti teknologi SMS hingga sosial media. Lalu ada tradisional versus digital. Menurut Kertajaya dan Kotler pada bukunya 4.0, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan pada zaman sekarang. Yang pertama, adanya the power atau kekuatan inklusivitas, di mana kekuatan ini tidak hanya dimiliki segelintir kelompok pada struktur vertikal. Contoh, kekuatan horizontal, bagaimana Facebook memiliki jumlah pengguna yang sangat tinggi. Dan yang kedua, konsumen pada masa kini lebih berani untuk membagikan informasi kepada umum melalui media sosial mengenai produk atau jasa yang telah digunakannya. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan, pada 4 poin di judul makalah kami, sebenarnya saling berhubungan erat. Pemisahan dilakukan hanya untuk memudahkan pembahasan saja untuk memulai suatu bisnis yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital tentunya menjadi jalan utama bagi para konsumen ini untuk mendapatkan informasi yang akurat dan cepat. Sebagai contoh, dalam pemenuhan kebutuhan baik primer maupun sekunder, konsumen pada era 4.0 ini akan memanfaatkan teknologi, terutama internet, untuk melakukan riset sederhana mengenai produk yang dibutuhkan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.